Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah yang Kau berikan. Kami bisa merenungkan firman-Mu, khususnya kitab Roma, di dalam kami menjalankan panggilan kami sebagai orang yang sudah ditebus. Dan pada hari ini kami akan merenungkan tema mengenai bagaimana kami bisa memiliki pertolongan di dalam kami menjalankan kehidupan kami yang sudah ditebus tersebut. Dan kami akan merenungkan bagian dari kitab Roma yang menggambarkan bagaimana Roh Kudus adalah roh yang akan menolong kami dan yang akan menguatkan kami di dalam kami menjalankan panggilan kami ini. Tolonglah supaya perenungan kami ini betul-betul bisa menjadi sukacita dan betul-betul bisa menjadi kelimpahan bagi kami. Dan kiranya Engkau sendiri yang berkenan berbicara, Engkau yang berkenan memberikan firman-Mu yang limpah, yang indah dan juga yang tidak terbatas kepada kami yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya ini pindahin dulu mungkin ya. Atau nggak usah kali ya. Semua pada cukup jelas ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana pemuda dapat pertolongan ya. Dapat pertolongan. Nah, seperti biasa kita akan bahasnya, tiba-tiba sudah hilang. Kita akan membahasnya dari kitab Roma 8 ya. Dan seperti biasa, ini akan ada kolom kecil untuk kita meningkatkan skill kita baca Alkitab ya. Khususnya di dalam bagian ini. Dan kalau misalnya ini slide mungkin bisa ditampilkan. Yang pertama, kalau kita lihat bagian pembahasan kita ini sudah sampai di bagian yang menggambarkan bagaimana kita menjalankan kehidupan bersama dengan pimpinan Roh Kudus ya. Slide yang pertama. Nah, di situ ya. Jadi ini kan sebetulnya ada beberapa pasal yang ke-skip ya. Cuman nggak kerasa kita udah nyampe sini. Jadi bagaimana kita belajar dari dasar manusia yang menyembah berhala, udah gitu bagaimana kita mengenal Injil. Keselamatan hanya melalui iman saja, udah gitu kita ditransfer dari kematian menuju hidup, kita dihidupkan, dan sekarang kita yang hidup di dalam kebenaran bagaimana kita menjalankan kehidupan tersebut ya. Dan ini sebetulnya masih berada di dalam bagian ya slide-nya sudah bisa di skip ya. Jadi ini masih dalam bagian besar dari indikatif ya. Bagian besar dari indikatif dari kitab Roma. Jadi kitab Roma itu indikatif besarnya itu pasal 1 sampai 12. Pasal 1 sampai 11 salah. Ya. Baru pasal 12 persembahkanlah dirimu sebagai korban yang hidup bla 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 bla, itu sebetulnya ya bagaimana respons kita ya, imperatifnya apa yang harus kita lakukan setelah Tuhan melakukan banyak hal di dalam pasal 1 sampai pasal 11 ini. Ya, sangat banyak. Makanya sebetulnya yang Tuhan sudah lakukan baru kita lakukan part yang sisanya, hanya sekitar 4 pasal kan ya. Dan kalau kita lihat ya latar dari kitab Roma ini kan ya sudah sempat saya singgung ya. Dari Roma ya bahkan dielaborasi oleh Ibu Maria kemarin ya waktu di khotbah Ibu Maria. Roma 1 ayat 15 sampai 17 mengenai Paulus yang memang ingin memberitakan Injil kepada bukan hanya Yunani tapi juga bukan kepada Yahudi tetapi Yunani. Dan kita melihat ya bagian Roma ini membahas apa sebetulnya kuasa dari kitab Injil tersebut. Dan kita sudah masuk di dalam bagian di dalam Roma 8 ini bagaimana kita dapat pertolongan ini dari Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus ya. Nah, hari ini kita akan membahas dalam bentuk 3 bagian besar. Ini saya masih nulis dulu sebelum interaksi. Apa yang Tuhan lakukan? Ya, di dalam kita bisa mendapat pertolongan, pertama-tama kita mendapat penjelasan dulu. Apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan sehingga kita bisa berharap pada pertolongan Tuhan, khususnya Roh Kudus ya. Ini akan dibahas di dalam ayat 1 sampai 4. Ya. Setelah itu, setelah kita tahu apa jalan yang harus saya pilih ya. Setelah kita tahu apa yang Tuhan lakukan tersebut, yang respons kita ya ini, yang harus kita tempuh, ku tempuh.
Ini dari ayat 5 sampai 11. Dan setelah itu, apa yang Roh Kudus lakukan? Nah, ini cukup panjang. Dari ayat 9 sampai 27. Nah, hari ini kita akan bahas dari situ. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya Roma 8-nya. Saya yang akan bacakan bagi kita semua. Sambil saudara perhatikan pembagian ini. Dan juga perhatikan, karena biasa kalau di akhir semester kan mahasiswa ada UAS kan ya. Ada ujian, nah nanti saudara akan sedikit diuji. Apakah selama ini yang sudah kita latih bersama, nanti lihat saja ya, sedikit berbeda hari ini. Itu betul-betul terlatih ya. Jadi perhatikan kata sambung ya. Kata sambung. Udah gitu bagian awal. Ya, hari ini. Oke, waktu kita baca ini ya. Khususnya pembagian ini. Oke, mari kita baca. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut Roh. Ini yang bagian pertama ya. Bagian selanjutnya, jalan yang harus kita tempuh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persekutuan dengan Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Ini bagian yang kedua, panjang banget ya hari ini, makanya kita akan meringkas dengan tempo yang sesingkat-singkatnya ya, dengan padat. Nah, sekarang bagian yang selanjutnya. Ini saya salah tulis, harusnya 12 ya, dari 12 sampai 27. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang hendak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Ya, ini yang bagian pertama dan yang bagian besar ini. Dan ini yang bagian terakhirnya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia surung roh.
kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri yang menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Ya, demikian firman Tuhan. Panjang ya. Nah, kita akan kembali lagi kepada yang bagian pertama. Apa yang Tuhan lakukan? Saudara, waktu baca bagian ini kita sudah melihat ya, kalau saya kasih sedikit bantuan pakai ini ya, pakai outline ini, waktu kita baca dengan kita tahu ini, atau lebih tepatnya kita tahu struktur, ya ini kan struktur ya, kita akan lebih mudah baca, ya akan lebih bisa mudah membagi. Oh, ini bagian ini bicara tentang ini, bagian ini bicara tentang ini, bagian ini bicara tentang ini. Makanya ya salah satu yang kita perlu miliki di dalam kita baca Alkitab, ya kita harus tahu struktur. Yang udah sering saya ulang ya di sini. Struktur. Dan ini sangat penting. Ya kalau yang ikut PD pun juga waktu saya bagikan strukturnya, langsung saudara seperti tercerahkan ya. Ternyata kok bisa dibacanya seperti gini. Dan bisa lebih indah bacanya ya. Dan ini struktur ya bisa dapatnya ChatGPT, jadi promosi ChatGPT. Ya, apa ya? Salah satu yang paling cepat ya dari situ ya. Jadi kalau saudara ingin baca Alkitab lebih limpah, misalnya saat teduh ya, saat teduh Kejadian 1 sampai 3 gitu misalnya. Kan ada yang baca 4 pasal, ada yang gimana strategi saudara lah. Nah, saudara mungkin bisa coba cari dulu bagian yang kita mau baca itu strukturnya seperti apa. Search ya. Nah, dari kita tahu strukturnya, waktu kita baca akan beda. Ya, dengan kita baca polosan. Sisi lain, dari kita sering baca, kita bisa gali struktur sendiri. Ya, jadi struktur itu kita kan nggak tahu ya bagaimana si penulis aslinya itu nulis struktur. Nggak mungkin kan kita WhatsApp ke Paulus. Paulus, ini waktu bikin Roma strukturnya kayak gimana ini? Nggak mungkin kalau dia balas kita bisa lali terbirit-birit kayaknya ya. Nah, nggak mungkin, makanya kita nggak bisa tahu langsung. Tapi penulis Alkitab itu nggak pernah nulis nggak teratur. Karena ya Tuhan kita Tuhan yang teratur. Kan Alkitab kita diwahyukan oleh Tuhan ya. Pasti sangat teratur. Nah makanya kita perlu tahu struktur. Aduh saya mau tulis ChatGPT tapi kayaknya nggak boleh lah ya. Tuh pakai ini sabda ya. Nah ini lebih rohani. Di sini masalahnya ya sekarang semua aplikasi Alkitab udah menginclude AI. Ya, jadi kita nggak akan bisa menolak masuknya AI. Yang penting adalah bagaimana kita melakukannya itu sesuai dengan prinsip Alkitab sebagai alat bantu, ya. Kalau sebagai alat kepepet, ya sudahlah itu, ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai bahas dari sini ya. Di dalam yang pertanyaan satu ini sebetulnya ada pesan utama apa yang Tuhan lakukan ya. Poin utama yang kalau yang ikut remaja ini udah ada bocoran karena bahannya nggak tahu kenapa bisa sama yang remaja sama yang pemuda, termasuk yang minggu depan juga nanti. Ya, poin utama yang didukung oleh 2 poin kecil. Nah sekarang saya ingin kasih tugas kepada saudara sekalian. Ini kan satu kursi ada bertiga atau berdua. Saudara diskusikan bagian Roma 8 ayat 1 sampai 4 ini. Apa poin utama yang ditekankan di dalam bagian ini, ayat 1 sampai 4 ya. Poin utamanya apa? Dan poin utama itu didukung atau alasan kenapa ada poin utama itu didukung oleh 2 poin selanjutnya. Ini ada ayatnya, ayat berapa? Ini ada ayatnya berapa? Ayat berapa lagi? Ya, diskusi selama 3 menit. Ini ujiannya maksudnya. Nanti akan saya tunjuk atau boleh kalau ada yang mau ini ya. 3 menit ya. Pakai jam saya. Ada poin utama. Ini hintnya ya. Cek kata sambung, cek awalan.
3 menit. Nanti jelaskan apa poin utamanya, dan poin utama ini didukung oleh ada 2 poin kecil di dalam bagian Roma 1 ayat 1 sampai 4 ini. Yang satu bangku kursi yang sejajar diskusi ya, kalau yang sendirian ya terima nasib. Atau Eca boleh gabung ke belakang, yang depan. Harusnya pakai timer ya, kalau ada timer di layar asik. Seperti anak sekolah minggu langsung terburu-buru semua. Jadi hari ini akan ada feedback dari saudara ya, untuk kita flow bahan. 1 menit, 2 menit lagi. Kalau yang remaja kemarin 5 menit. Salah nggak ada hukuman. Kalau di STT beda. Kalau salah jawab nilai jelek. Ayo, poin utamanya apa dari Roma 8 ayat 1 sampai 4 ini? Itu ada ayatnya ya, ayat itu yang menjelaskan poin utama tersebut. Dan itu didukung. Pakai lihat kata sambungnya dan lihat awalannya. Itu hintnya. Nanti ini termasuk yang direkam pun yang nonton ikut ujian berarti. Untuk melatih kita membaca Alkitab. 1 menit lagi. Jangan terlalu mengelaborasi kemana-mana ya. Stay to Bible. Menurut Berkhof, menurut Buffy, nggak, udahlah itu. 20 detik lagi. Sepuluh, 5, 4, 3, 2, 1, tet. Oke, ada yang mau coba jawab? Sebelum ditunjuk? Ada yang mau coba jawab nggak? Ada yang mau memberanikan diri jawab? Wah, kayaknya biar menghemat waktu, yang trio perempuan paling depan ini. Berempat ya? Oh ya, kuartet. Silakan. Nanti yang udah diminta ngasih pendapat nggak akan ini kok, sama lagi. Silakan. Ini masuk rekaman loh. Ayo. Ya, nggak apa-apa. Apa poin utamanya dan di ayat berapa? Nggak apa-apa, ngomong aja. Kami tadi sesuai diskusi kami, kalau salah jangan dibilang karena nggak ada. Ini bukan UAS STT kok. Kecuali yang mau masuk STT. Jangan bawa-bawa guru sekolah minggu ya kok. Ayo lanjut. Oke, tadi kami diskusinya kami melihat main poinnya itu ada di ayat ketiga. Karena pertanyaan kan apa yang Tuhan lakukan. Nah, itu utamanya, sehingga menghasilkan poin-poin yang kemudian orang-orang yang menerima Kristus itu, jalan yang Tuhan Allah sediakan, sehingga tidak menerima penghukuman lagi. Dan kemudian poin selanjutnya adalah, kemudian orang-orang yang tadi menerima tadi itu, kemudian ada roh yang memberikan hidup sehingga memerdekakan dari hukuman dosa dan juga hukuman maut, begitu. Oke, ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke,
sebetulnya ya ini bukan sih memang ya. Jadi makanya saya langsung jelaskan. Simple ya, kita kan saya udah kasih clue ya. Makanya nggak apa-apa, ini kita latihan. Dari satu sampel kita bisa lihat studi kasus. Kita cek kata sambung dan cek awalan. Awal. Biasanya main point kalau kita baca buku itu kan pasti ada di kemungkinan. Biasanya ya, nggak selalu. Biasanya ada di awal paragraf. Ya kan? Makanya waktu kita masuk di bagian pasal baru ini, kemungkinan main poinnya pun juga ada di awal. Dan memang betul. Apa main poinnya? Kita sudah tidak ada lagi penghukuman. Ayat 1. Ya. Hukuman itu sudah tidak ada. Dan dijelasin kenapa kita nggak ada hukuman lagi. Ya, di dalam ayat 2. Dan di dalam ayat 3 sampai 4. Kenapa nggak ada hukuman lagi? Karena ya hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus Yesus. Ya. Dan lagi ya, kenapa harus melalui Yesus Kristus? Karena yang kita nggak mungkin bisa gitu ya. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah. Ya, di sini kan isinya Injil kan, dengan mengutus anaknya sendiri supaya dia yang menanggung dosa kita, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita melalui Kristus ya, melalui Roh Kudus. Dan ini kan isinya ya berita Injil. Ya. Nah, ini ya salah satu kita cara baca Alkitab. Nah, kalau yang ini jujur semua ya, jujur. Yang kesimpulan dari kalian semua diskusi sama seperti yang ini, boleh angkat tangan. Ya, saya cukup bersuka cita. Oke ya. Nah, yang lain bisa belajar dan yang ini karena sangat mudah. Kenapa ini pas banget ya, bahan ini saya pakai untuk UAS juga di yang remaja juga kayak gini juga. Karena ini sangat mudah, bahan kita ini bahan yang cukup simple ya, cukup simple, bisa dipakai untuk melatih bagaimana kita apakah baca Alkitab kita benar. Gitu ya, dan kalau yang belum bisa dilatih untuk semakin benar lagi. Dari kata sambung ya kan, oleh karena itu, ya ini kan udah jelas di ayat awal, dan begitu kan yang ke ayat 2-nya sebab bla 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 bla. Udah itu ayat 3-nya sebab bla 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 kalau yang di Alkitab saya ya. Kata sambung itu yang menjelaskan yang sebelumnya. Ya berarti yang paling sebelum itulah yang pesan utamanya. Tidak ada hukuman. Dan ini sesuatu yang indah ya. Sekarang saya akan masuk pesan teologis tambahannya ya untuk yang ini. Kalau saudara lihat ya, sebetulnya kan kita itu sebagai orang Kristen ini, ya inilah sebetulnya keindahan yang luar biasa ya, salib Kristus. Jadi salib Kristus itu kenapa kita nggak ada hukuman, dan hukuman seperti apa yang dimaksud yang di sini? Hukuman akhir zaman, atau tepatnya hukuman penghakiman akhir ya, last judgment kan. Ya ini kan, nah salib ini sebetulnya kalau saudara pernah nonton Interstellar tahun 2015 ya kalau salah itu, tentang perpotongan waktu, yang dimensi waktu yang menarik, itu film sangat science banget ya. Ya ini seperti Interstellar yang versi real. Bagaimana waktu di masa depan itu, penghakiman last judgment yang harusnya kita terima di masa depan itu terjadi di masa lalu ya. Masuk ke dalam masa lalu. Atau kalau waktu murid-murid hidup itu terjadi di masa mereka sedang hidup gitu ya. Sehingga kita nggak akan mengalami lagi ke penghakiman di masa depan gitu ya. Inilah yang betul-betul menjadi pengharapan. Jadi sebetulnya penghakiman last judgment itu sudah pernah terjadi. Waktu Kristus disalib ya. Sudah pernah terjadi. Bahkan ini susah dikatakan ya, karena ini lintas waktu. Yang masa depan terjadi di masa lalu gitu. Sudah terjadi di salib gitu. Sehingga kita sudah tidak akan lagi mendapatkan hukuman ini. Ya. Yang kita miliki sekarang, yang masih bisa kita dapatkan sekarang itu ya hukuman konsekuensi kalau kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa sekarang. Gitu. Selama hidup kita ini. Sampai kita mati, kita masih akan mendapat hukuman dari dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita di dalam hidup kita. Tapi bedanya dengan orang yang tidak percaya dengan Kristus, ini kan sudah sering saya tekankan ya, kita nggak akan mendapatkan ini. Sedangkan orang-orang yang nggak percaya, orang-orang yang tidak diselamatkan ya mereka walaupun mungkin hidupnya lancar-lancar saja ya di dunia ini, tapi ini mereka sudah pasti akan dapat. Gitu ya. Dan inilah sebetulnya penghiburan yang paling kuat ya di dalam kita
menjalankan hidup di dunia ini. Sebesar apapun pergumulan hidup kita, ya kita sangat memiliki penghiburan kekuatan di dalam Injil. Makanya khotbah itu ya harus terus-menerus mengulang Injil terus. Karena kita walaupun sudah diselamatkan, ya kita orang yang harus terus-menerus dikuatkan dan diingatkan oleh Injil terus. Itu. Dan Injil pun juga mengingatkan salib juga bukti bahwa ya penghakiman akhir zaman itu memang pasti akan terjadi. Buktinya salib. Ya, itu ya buktinya salib. Jadi kalau kita mau cerita penginjilan ke orang yang belum percaya, emang bakal ada penghakiman? Ya salib buktinya. Ya, Kristus disalib itu bukti penghakiman cicipan ya, penghakiman akhir zaman. Dan memang sejarah membuktikan kan salib itu memang terjadi. Dan melalui saliblah kita dibebaskan dari hukuman yang di sini digambarkan tuntutan hukum Taurat. Nah, setelah kita tahu ini ya, tahu pengharapan kita, ini poin yang pertama ya. Pengharapan kita dibebaskan dari hukuman karena kita menerima Injil. Bagaimana kita berespon? Nah, ini ada di dalam bagian yang kedua ya. Sebetulnya pertolongan Roh Kudusnya itu ada di bagian belakang banget ya. Bagaimana kita berespon? Jalan apa yang harus kita tempuh setelah kita tahu ini? Ada di dalam ayat 5 sampai 11. Nah, ayat 5 sampai 11 ini sambil kita baca bersama nanti akan ada diskusi lagi ya. Ini ada dua bagian. Bukan ada dua bagian. Ini memberikan gambaran, sebuah gambaran. Apa dengan apa? Ya. Ya, dan kenapa memberikan gambaran ini? Karena kita punya pengharapan. Kenapa kita memilih jalan yang ada di gambar ini ya? Jalan. Kan ini kan jalan yang harus kutempuh ya. Ada di gambaran ini, jalan yang benarnya. Karena kita punya pengharapan. Nah, inilah yang nanti kita saudara cari ya. Ini udah saya kasihin ya. Sekarang kita baca ya. Bagian ayat 5 sampai ayat 11 ya. Setelah kita tahu kita sudah mendapat bebaskan dari hukuman karena kita menerima Injil, apa yang harus kita lakukan? Jalan mana yang kita harus kita tempuh? Saya bacakan ya ayat 5 sampai 11. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Nah, sekarang saudara ada waktu lagi untuk diskusi. 3 menit ya dari yang kita baca ini. Bagian ini sedang menggambarkan apa nih? Dan kenapa kita memilih jalan yang benar yang digambarkan di sini? Karena ada pengharapan apa? Ya, clue-nya bukan hanya baca di awal, tapi juga lihat bagian akhirnya juga. Ya. Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Gampang ya? Harusnya gampang sekali nih. Kalau salah baca, aduh. Merasa gagal sebagai guru. Saudara juga sambil baca boleh siapin pertanyaan ya kalau ada bagian yang pas dibaca ini ingin dipertanyakan. Karena sepertinya kita akan beres agak cepat. Kalau bisa mau diskusi boleh.
Ya, sudah 1 menit. Ada yang matanya dengan penuh serius. Sudah cukupkah waktunya? 1 menit lagi. Oh ya, sambil nunggu slide yang kedua bisa tampilin. Saya lupa nampilin slide-nya. Jadi ini untuk yang nonton di YouTube sih. Oke, 20 detik lagi. Kayaknya udah semua nih. Ini cepet yang ini sekarang. Oke, time out lah ya. Sebelumnya saya lupa nih jelasin slide yang pertama ya. Jelasin dulu sebentar. Jadi ya kalau saudara perhatikan, lihat kan pembagiannya sangat seperti yang tadi saya bagikan kan. Poin utamanya ayat 1. Udah gitu dijelaskan oleh bagian-bagian selanjutnya. Bagaimana roh membebaskan dan bagaimana dibebaskan itu melalui poin yang selanjutnya. Jadi apa yang saudara baca di sini ini struktur lagi ya. Struktur lagi. Nanti bisa direview ulang di YouTube ya. Nah sekarang siapa yang mau coba jawab yang ini? Gampang. Oh mau coba langsung? Oke silakan. Gambaran apa-apa dan pengharapan apa nih? Gambarannya di situ hidup dalam daging versus hidup dalam roh. Ya. Nah, jadi jalannya itu kita hidup menurut roh, kemudian pengharapannya itu tubuh kita yang mati, tubuh kita yang fana itu boleh dihidupkan gitu. Udah. Jadi dibangkitkan ya, pengharapan Ya, akan kebangkitan tubuh. Ya. Ya. Kebangkitan. Oke, tepuk tangan. Ya. Oke, seperti kelas sekolah minggu nih. PA-nya sedikit unik hari ini. Nah, ya ini ya betul, sangat bisa kita lihat ya. Kenapa? Karena ya ini waktu kita baca kan seperti ada perbandingan. Sebab keinginan daging, keinginan roh, keinginan daging, keinginan roh, keinginan daging, keinginan roh. Nah itu juga cara kita baca. Penulis Alkitab kadang ngejelasin satu perbandingan gebrek, udah gitu satu gebrek. Tapi kadang selang-seling juga. Ada 2 macam kayak gitu. Tapi ini gaya perbandingan. Dan gaya perbandingan ini paling khas di dalam tulisan hikmat. Ya, tulisan hikmat. Salah satu contohnya tulisan hikmat adalah yang mungkin kita sering nggak sadari, tapi sudah sempat saya bahas ya, adalah yang Tuhan Yesus di atas bukit itu, Beatitudes ya. Itu istilahnya apa Indonesianya malah saya lupa. Ucapan bahagia ya, ucapan bahagia. Ya, berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Karena kan perbandingan kan ya. Itu kata-kata hikmat. Bagaimana kita menjalankan kehidupan yang berhikmat. Hikmat itu selalu ada kontras-kontrasnya ya. Dan kenapa kita menjalankan hidup roh ini? Karena kita punya pengharapan kebangkitan tubuh. Dan di sini bagian ini ya saya langsung simpulkan ya, memberikan perbandingan bagaimana kita harus memiliki di sini kan di dalam ayat-ayat awalnya ini harus memikirkan ya, dan juga harus di dalam ayat 6 ya, keinginan daging. Sebetulnya itu bukan keinginan, kalau dalam bahasa aslinya adalah mindset. Ya, mindset. Jadi thinking dan mindset juga. Cara pikir kita itu jangan cara pikir yang duniawi. Sebetulnya ini yang mau digambarkan di sini. Makanya kenapa ini kan persiapan untuk nanti masuk ke dalam Roma 12 yang nanti akan saya bahas. Ya, ini sebagai sedikit bocoran pembagian jadwal ya. Roma 12. Perbaharuilah
hidupmu jadilah persembahan yang hidup dan perbaikilah pola pikirmu kan di situ kan. Ini persiapannya. Jadi bagaimana kita punya cara berpikir yang tidak daging, tetapi punya cara pikir yang roh. Dan di sini kan dibanding ya. Bagaimana yang daging ini dan yang roh. Yang roh saya tulis dulu aja. Itu adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup dan shalom, yaitu aslinya shalom ya. Keutuhan. Ya, utuh, whole. Versus ya kalau daging apa nih di sini? Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, tidak takluk terhadap hukum Allah, dan tidak mungkin takluk. Kenapa? Dan tidak mungkin berkenan kepada Allah ya. Di sini di simple ya. Jadi musuh terhadap Allah. Udah gitu tidak mau taat. Kasih tanda silang ya. Udah gitu tidak mungkin unable untuk menyenangkan Allah, untuk please ya. Ya ini, kalau kita ya paling ini permusuhan kepada Allah karena kita nggak mau taat, dan sehingga karena kita tidak bisa taat, kita tidak mungkin bisa menyenangkan Allah gitu. Dan dasar dari kita bisa memiliki ini ya balik lagi. Selalu bagian yang sebelumnya itu yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi bagian sesudahnya kan. Ya dasar supaya kita bisa ini, ya ini. Ya, ada sedikit yang kelewat di sini ya. Kalau kita sedikit kembali di sini di dalam apa? Di dalam pasal 8 ayat 2, sebab hukum roh yang memberi hidup ya. Karena kita taat kepada hukum roh ya. Hukum roh. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu hukum roh? Ya, karena kalau Bapak Ibu baca, ini juga salah satu cara kita baca Alkitab ya. Istilah-istilah yang asing itu jangan dilewatkan begitu saja. Gali. Ya. Chat GPT. Jangan itu lagi ya. Setelah pokoknya ya istilah asing, apa yang dimaksud dengan hukum roh? Ya. Nah, ini kalau saya cari ini ya prinsip hidup ya. Prinsip yang menghidupkan kita. Prinsip-prinsip yang menghidupkan kita yang dijelaskan di bagian selanjutnya. Sangat simpel lagi dijelaskan di bagian selanjutnya. Bagaimana kita bisa hidup? Karena ya Kristuslah yang menggenapi tuntutan hukum Taurat. Karena Kristuslah yang menebus hidup kita. Dan itulah prinsip paling dasar supaya kita bisa memiliki hidup dan keutuhan kan. Di dalam kita diterima oleh Kristus, di dalam kita ditebus oleh Kristus, maka hidup kita seutuhnya diterima oleh Tuhan. Gitu. Apalagi yang mau kita cari. Semua permasalahan ini yang bikin ribut lah pokoknya itu karena kita merasa kita masih perlu menyenangkan Tuhan kayak dengan cara kita sendiri. Yang ternyata nggak bisa kan gitu ya. Yang ternyata nggak bisa dengan cara kita sendiri. Dan akhirnya ya itu malah menjadi apa ya ini menjadi tidak menyenangkan Tuhan, malah menjadi permusuhan Tuhan gitu ya. Ini yang paling dasarnya dan itu kan bukannya yang terjadi di dalam pergumulan jemaat di Roma kan. Jemaat di Roma kan ada orang Yahudi dan juga ada orang Yunani yang mereka itu merasa seperti ada perbedaan gitu. Bagaimana mereka bisa diterima oleh Tuhan? Ya karena Kristus. Gitu. Di sini Paulus menjelaskan ini yang paling dasar. Selain tentunya ya taat kepada Alkitab. Ini udah sangat klise banget, makanya saya kaitkan dengan hukum roh dulu ya. Taat kepada firman Tuhan di sini. Ini ya. Dan kenapa kita mau menjalankan hidup seperti di dalam roh ini? Karena ya kita gak sia-sia menjalankan kehidupan seperti tersebut. Gitu ya. Ini kan udah sering terulang-ulang ya. Sudah sering terulang-ulang. Makanya saya takutnya malah jadi klise gitu ya. Sudah dari awal sampai sekarang pun saya mengulang-ulang bahwa hidup kita itu harus betul-betul dimaksimalkan gitu. Karena ya kita hidup kekal kita itu sudah mulai dari sekarang gitu. Kehidupan kita yang real itu udah mulai dari sekarang. Udah bukan dari menunggu kebangkitan lagi. Kebangkitan itu justru apa ya istilahnya itu semacam bukti bahwa hidup kita itu yang sekarang itu real. Karena kalau kita pada akhirnya mati dan udah gitu mati begitu saja, hidup kita jadi nggak real kan.
Sedangkan karena kita bangkit, maka kita dari sekarang itu hidup kita real. Dan kita jalankan dengan seutuhnya, dengan shalom. Ya, dengan dasar Injil dan juga firman Tuhan. Nah inilah poin yang selanjutnya ya. Kita pilihlah ini hidup menurut roh, menurut prinsip roh. Ya, karena kita punya pengharapan kebangkitan tubuh. Dan ini memang perlu kita aplikasiin ya. Kalau contoh, saya udah pernah sharing ini nggak belum ya? Di sini kayaknya belum ya, harus sharing pribadi kayaknya sedikit-sedikit. Jadi waktu saya dulu belum bertobat itu betul-betul bergajulan. Cuman ini nggak bisa dijadikan ini ya, karena tiap orang kan proses hidupnya beda-beda. Tiap dari pagi sampai malam main game, udah gitu bela diri, main game bela diri 20 itu waktu lewat begitu saja. Sekalinya saya bertobat, langsung masuknya ke Gary lagi kan yang langsung menekankan ini, saya baru tahu langsung ternyata hidup saya itu meaningful. Makanya saya nggak mau lagi membuang-buang waktu. Betul-betul setiap waktu itu betul-betul dimaksimalkan untuk menjalankan, untuk mengembangkan diri dan menjalankan panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan ini kan yang sebetulnya menjadi pergumulan mahasiswa. Bagaimana mendisiplin diri kita. Ya, mendisiplin diri kita. Nggak usah jauh-jauh yang di sini. Di dalam STT pun juga, ini saya jadi dibuka aib. Mahasiswa STT pun juga mereka masih bergumul. Gitu ya. Godaan untuk ya lihat HP lah, scrolling itu sangat besar. Ya, kalau kita di sini saya udah sempat sharing belum ya, pakai screen time. Ini jadi apa? Jadi khotbah motivasi screen time. Ya. Screen time. Ini aplikasi di HP yang bisa ngecek kita itu sudah buka HP berapa lama. Ya, sejam kah, 2 jam kah, 3 jam. Karena kalau nggak ada ini kita nggak tahu. Tanpa sadar kita udah 10 jam sehari. Nah kalau saya sendiri saya maksimalin 2 jam. Kalau udah hampir 2 jam, udahlah HP antah berantalah gitu. Fokus ke yang harus saya kerjakan. Nah ini ya salah satu yang kita bisa kerjakan untuk kita betul-betul memaksimalkan hidup kita di dalam dunia ini. Karena kita punya pengharapan ya bagaimana kita memaksimalkan waktu kita. Ya, ini ke aplikasi praktisnya sedikit. Oke, nah ini ya. Ini yang kita harus tempuh ya, jalan roh. Dan jalan roh ini bukan hanya moralitas saja ya kalau kita lihat di sini ya. Karena ini ada kaitannya dengan kebangkitan tubuh dan kaitannya dengan bahagian yang nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Ini bukan moralitas. Bagaimana kita memiliki hidup berhikmat ya. Sangat berkait banget kan. Di hidup berhikmat diamsalkan, digambarkan kan. Orang yang malas itu seperti daun pintu gitu yang bolak-balik diranjang gak bangun-bangun gitu dan dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya kurang ingat amsal tepatnya seperti apa, tapi ada amsal seperti itu. Perhatikanlah semut. Kenapa? Karena semut kan sangat disiplin, rajin, kerja, sikapnya sopan lagi kalau yang Patong sering ceritakan kan. Dan itulah gaya hidup yang harus kita jalankan gitu. Gaya hidup yang betul-betul memaksimalkan hidup kita dengan tepat gitu. Bukan berarti kita gak ada istirahat juga ya. Misalnya 24 jam kita kerja gitu, udah gitu tipes ya itu kurang berhikmat itu ya. Tapi ya bagaimana kita memaksimalkan dengan maksimal, dengan tepat gitu ya. Dan ini saudara bisa gumulkan masing-masing. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Karena kita sudah hidup di dalam roh. Dan kita punya pengharapan kebangkitan. Hidup kita real. Maka maksimalkanlah hidup kita sekarang. Ya khususnya di dalam kita baca Alkitab juga gitu ya. Apakah kita memiliki waktu yang khusus untuk baca Alkitab? Karena untuk supaya kita bisa menjalankan hidup yang berhikmat ini ya harus Alkitab. Tidak lain dan tidak bukan ya. Gumulkan ya. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang kita akan lihat bukan hanya ini saja ya yang Roh Kudus lakukan, yang jalan melalui jalan yang kita harus tempuh, tapi ada lebih lagi di dalam bagian selanjutnya ya, yang nomor 3 ini. Nah ini dibagi dua bagian besar. Pertama dari ayat 12 sampai ayat 17. Sangat mudah ya melihat pembagiannya ini karena pembagiannya ini kurang lebih mirip-mirip dengan paragraf-paragraf di dalam Alkitab fisik. Kalau saudara pakai fisik, makanya perlu hybrid ya. Buku itu nggak mungkin bisa digantikan, khususnya Alkitab karena sangat memudahkan kita untuk cross-check ya. Dan untuk menganalisa tinggal langsung tulis kalau ada yang harus ditambahkan ya. Oke ya balik lagi ke sini ya. 12, 17 dan 17
18 sampai 27. Nah, bagian 12 sampai 17 ini ada satu poin besar, ya, ada satu poin besar yang menghasilkan satu poin kecil. Nanti ini udah diskusi lagi ya, poin besar, poin utama yang menghasilkan ini, Roh Kudus. Ini ya, apa yang Roh Kudus lakukan kita? Menjadikan kita, ini saya harus satu sini, menjadikan kita ini, poin utama ini, yang ada bonusnya gitu ya. Nah, coba kita baca sambil nanti saudara diskusi lagi ya setelah ini ya. 12 sampai 17 ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Ya, silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara, cari bagian ini. Ada poin utama, ya, satu message utama. Roh Kudus ini melakukan apa? Menjadikan kita menjadi apa? Dan karena kita menjadi itu, kita mendapatkan bonusnya. Ada lagi gitu ya. 3 menit. Sambil slide, saya lupa terus. Bisa ditampilkan Pak ya. Oh, ini panjang yang kedua ini. Ini yang terakhir lah. Sudah ini UAS-nya sudah selesai. Oke, sudah 1 menit. Satu menit lagi. Dua 20 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang mau volunteer? Yang nunjuk kasih aja mic-nya.
untuk menjawab. Ini juga mudah ya. Roh Kudus menjadikan kita apa? Poin utama dari diskusi kami, poin utamanya semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Apa yang dilakukan oleh Roh Allah yaitu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Yang di ayat 16, apa bonusnya? Kita menjadi ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah dan menerima bersama-sama dengan Kristus. Gitu. Oke, yang sama boleh angkat tangan? Yang sama jawabannya. Jadi poin utamanya kita jadi anak Allah dan kita jadi ahli waris. Yang sama? Ya kurang lebih lah, adalah ya beberapa. Oke, ini ya. Nah, Roh Kudus itu bukan apa ya? Setelah melakukan ini ya, menebus kita dan membawa kita masuk ke dalam hidup dalam roh, dan bukti yang ini ya, bukti bahwa hidup kita yang akan dibangkitkan, yang akan memiliki tubuh yang baru ini adalah ditambahkan lagi ya tepatnya oleh Roh Kudus, dan akan lebih luar biasa lagi karena kita juga adalah menjadi anak-anak Allah. Ini ya, anak-anak Allah dan menjadi ahli waris apa yang Tuhan janjikan. Dan ahli waris apa? Ini yang nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Cuman kita akan merenungkan di sini. Karena kita ditebus dan kita hidup di dalam roh, maka kita menjadi anak-anak Allah. Ini kan sering jadi lagu sekolah minggu ya. Tapi apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Ini saya sudah sempat jelasin di yang pertemuan sebelumnya. Jadi UAS lagi. Aduh, jadi UAS lagi. Ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud kita ini adalah anak-anak Allah? Kita kan sering ya melewatkan istilah tanpa memikirkan mungkin. Kita adalah anak-anak Allah. Tapi apa sih yang sebetulnya dimaksud kita adalah anak-anak Allah? Atau lebih spesifiknya, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu kita adalah anak-anak Allah? Ada yang tahu? Ada yang mau coba kasih jawaban? Apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Muka-mukanya langsung mengkerut semua. Nah, oke lah, saya langsung jawab aja kalau yang ini ya. Kita harus ingat ya, kalau di dalam perjanjian, di dalam Alkitab, makanya ini pentingnya kita sering baca Alkitab. Kan yang namanya anak-anak itu melakukan pekerjaan orang tuanya. Ya, ini udah pernah saya jelasin ya sebelumnya, makanya ini perlu diulang. Memang biar kita diulang-ulang terus biar nempel. Salah satu contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus kan tukang kayu, kenapa? Karena papahnya Yusuf itu tukang kayu. Dan yang berarti yang dimaksud dengan anak-anak Allah, kalau menurut Alkitab, jangan menurut dunia ini ya. Ini yang sering kali terjadi kan. Kita masukin pikiran dunia ini, kita anak-anak berarti ya Tuhan papa kita bisa gelantungan, bisa peluk-peluk Tuhan kita. Ya itu versi dunia itu ya, walaupun memang Tuhan berelasi sangat dekat dengan kita juga ya, itu nggak salah sih ya, cuman sangat mereduksi ya, sangat mereduksi. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah ya berarti kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Yang paling dasar, menopang dan memelihara dunianya, ciptaan. Kan itu kan tugas yang paling pertama yang Tuhan berikan kepada kita manusia kan, kuasailah dan taklukkanlah bumi ini, kan? Peliharalah dan kembangkanlah Taman Eden. Ya itulah yang Tuhan lakukan, itulah pekerjaan Tuhan yang Tuhan wariskan kepada kita sebagai anak-anaknya, gitu ya. Jadi kita ya kerjakan dunia ini, kerjakan bumi ini udah pesan-pesan yang terulang-ulang terus ya. Semoga nggak jadi klise sih ya. Kerjakan bumi ini, inilah yang dimaksud dengan anak Allah. Pertamanya ini makanya berkait dengan ini kan, mengapa kita harus berhidup berhikmat, makanya kenapa kita harus hidup dalam roh, yang berarti adalah kita hidup berhikmat. Salah satunya bagaimana kita mengontrol screen time kita, karena ya kita harus bisa mengerjakan bumi ini dengan efektif dan efisien.
Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah yang melanjutkan pekerjaan Allah di dunia ini, menciptakan dunia ini dan memelihara dunia ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua ya, otomatis Allah yang menebus juga kan. Dan berarti ya kita yang memberitakan Injil itu yang udah yang paling apa ya, paling kelihatan banget kan ya. Nah inilah yang dimaksud dengan anak-anak Allah ya, yang dimaksud dengan anak-anak Allah. Dan kita perlu melakukan ini kenapa? Karena kita ahli waris ya. Logiknya ini sangat nyambung kan ya kalau kita baca kitab Roma ini. Karena kita adalah ahli waris apa? Yang dijelasin di sini nanti dunia ini. Dunia ini. Bukan panggung sandiwara. Ya kalau yang tahu lagu, kalau yang tahu lagu itu. Oke, nah inilah pesan yang kita bisa dapatkan ya di dalam bagian yang selanjutnya. Sebetulnya kita bisa dapat pertolongan dari Roh Kudus. Bagian ini menjelaskan ya pertolongan yang sangat limpah. Pertama ya kita dibebaskan dari hukuman gitu. Ya, melalui kita menerima Injil sehingga kita bisa hidup menurut Roh. Hidup berhikmat, hidup dengan utuh. Dan Roh Kudus menjadikan bahkan ya, kenapa Roh Kudus membuat kita hidup dalam Roh? Karena Roh Kudus juga menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, yang berarti kita melakukan apa yang Tuhan kerjakan bersama-sama ya dengan Tuhan. Karena kita akan mewarisi dunia ini di dalam Kristus gitu ya, di dalam Kristus ini ya, yang penghiburan yang paling kuat seperti yang saya bagikan di dalam PD pagi ini juga kan, karena kita adalah ahli waris gitu ya, karena kita sudah ditebus Injil dan karena kita adalah ahli waris. Di dalam kita mengalami pergumulan, segala kesulitan di dunia ini, ingatlah akan dua ini selalu, karena kita seringkali lupa gitu ya, seringkali lupa. Dan sebelum saya lanjut mungkin bisa tampilkan slide-nya Pak ya, sudah slide yang ya ini yang benar ya kan, yang bagian ini ya. Karena kita sudah bukan orang yang berutang lagi. Tetapi, nah itu yang di dalam ayat 14 kan itu udah langsung beda sendiri kan. Kita adalah anak-anak Allah dan dijelaskan di dalam bagian selanjutnya ya. Jadi dari tadi saudara menjawab dengan benar, itu saudara sudah bisa sedikit menggambarkan ya. Struktur bagian ini sebetulnya apa? Makin lama penjelasan itu makin ke dalam gitu ya. Dari kita baca bagian ini. Dan kalau yang bagian sebelumnya tadi saya nggak sempat jelasin, nggak apa-apa lah ya. Karena itu cukup panjang, nanti saudara bisa cek sendiri di rekaman. Dan kita akan lanjut ya. Dunia pun juga berharap ya. Berharap Roh Kudus itu betul-betul bekerja dan bahkan menolong bukan hanya kita saja. Dunia ini yang akan kita baca di dalam bagian akhir ya. Di dalam ayat 18 sampai 27. Saya bacakan bagi kita semua ya. Mungkin dari ayat 17 ya. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab, nah ini kan ada kata sambung lagi ya, kita harus peka kata sambung. Aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah ini pesan utama yang Paulus ingin bagikan ya. Kita ahli waris ya. Karena kita ahli waris, kita pun juga bisa bergumul di dalam dunia ini walaupun kita menderita gitu ya. Dan di sini Paulus mengatakan penderitaan di dunia ini nggak bahkan bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa? Dijelasin di dalam bagian selanjutnya. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang ciptaan pun sama-sama bergumul ya. Nah ini bahasa metafora sih ya, gambaran ya. Sama-sama bergumul, mengeluh, dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga pun yang telah menerima karunia surung roh, kita pun juga bergumul di dalam dunia yang sekarang yang masih rusak ini. Dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Namun
jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Dan ini yang terakhir, Roh Kudus yang menolong kita ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Ayat 28, sebab kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini ya, di sini dua poin saja sih ya. Dunia pun ikut bergumul. Ya. Dan bukan hanya dunia, kita pun di sini kan orang percaya, orang Kristen. Sama-sama bergumul. Tapi di dalam ayat 1 Paulus sudah kasih tahu, bukan ayat 1, dalam ayat 18. Ya, pergumulan kita ini nggak sebanding. Ya. Bukan apa-apanya. Remeh gitu kalau mau bahasa gaulnya gitu ya. Pergumulan kita ini sangat kecil ya, ini pakai dibandingkan kemuliaan yang akan kita dapatkan di dunia yang baru ini ya, di langit dan bumi yang baru nanti ketika betul-betul Tuhan membebaskan semuanya ya, ketika Tuhan betul-betul menyempurnakannya. Dan di dalam kita bergumul ini ya, Roh Kudus memberikan pertolongan yang paling kuat yang kita bisa miliki. Apa? Bagian terakhir. Doa. Ya, ayat 26 sampai 27. Nah, ini adalah dasar teologi doa yang benar, ya. Kenapa kita berdoa? Karena kita bergumul sewaktu kita menjalankan fungsi kita sebagai anak-anak Allah untuk mengerjakan bumi ini, untuk mengabarkan Injil. Ini yang sisi rohaninya, ini yang sisi sekulernya, kalau mau semuanya rohani sih ya sebetulnya ya. Nah, dalam mengajarkan ini gitu. Dan kita bergumul juga dalam kita menjalankan hidup sebagai anak-anak Allah ini, kita kan harus hidup sebagai di dalam roh, tapi kita masih berperang di dalam tubuh kita, yang kedagingan dan juga yang roh ya. Masih berperang di dalam kedagingan dan di dalam roh. Dan makanya Roh Kudus memberikan pertolongan yang paling powerful adalah doa. Ini dasar teologi yang paling kuat. Kalau saudara nggak rajin berdoa, ini semoga bukan teguran. Mungkin saudara perlu memperbaiki teologi, itu yang paling dasar. Ya, karena semua permasalahan manusia itu sebetulnya dasarnya itu adalah problem teologis. Ya, kalau di dalam konseling pun juga sama ya. Saya nggak spesialis konseling, cuman saya minimal dapat teorinya yang bisa dibagikan lah ya. Dan memang betul sih, kalau kita ketemu orang yang hidupnya aneh atau gimana, yang konsep apanya aneh, orang Kristen ya ini. Coba kita diskusi teologi, doktrin ya, pemahaman Alkitabnya seperti gimana. Biasanya itu yang betul-betul menjadi, memang bukan itu, memang itu ya yang menjadi masalahnya gitu. Dan berkait lagi dengan doa gitu. Kalau kita nggak berdoa mungkin karena kita nggak ngerasa berita ini real. Dan kita nggak merasa kalau kita adalah anak-anak Allah. Dan kita nggak merasa kita perlu hidup di dalam roh. Makanya ya doa nggak doa pun saya kayaknya nothing wrong with me gitu. Nah, inilah yang perlu menjadi koreksi bagi kita masing-masing ya. Nah, kalau saudara yang sudah berlimpah di dalam hidup doa ya, berdoalah supaya Tuhan berikan kelimpahan terus. Kalau ya berdoalah supaya kita semakin ya mendoakan ya panggilan kita sebagai anak-anak Allah, panggilan kita hidup di dalam roh, panggilan kita di dalam bergumul di dalam dunia ini. Kenapa? Karena ya Kristus pun juga sama-sama bergumul dengan kita, ya menderita bersama dengan kita. Imam besar sejati kan yang ikut merasakan penderitaan kita, dan itulah indahnya ya di dalam doa kita mengalami salah satu aspek ya, union with Christ ya. Kesatuan di dalam Kristus.
salah satu aspek spiritualnya ya. Nah, kalau aspek fisiknya, kalau saudara mau lihat salah satu gambaran Alkitab, ini saya nggak bahas di sini sih ya. Orang yang ini kan spiritual ya, tapi union with Christ itu nggak hanya dalam bentuk spiritual saja, doa gitu ya. Kalau Alkitab kita merasakan kehadiran Kristus juga gitu ya. Tapi di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satu gambaran Alkitab yang paling indah menggambarkan seorang yang betul-betul union with Christ, meneladani ya, bersatu dengan apa yang Kristus hidupi dalam dunia ini adalah Stefanus. Stefanus di dalam Kisah Para Rasul berapa itu? 7 ya? X 7. Jadi saudara baca, ada banyak paralel yang Stefanus alami dengan yang Kristus alami. Dihakimi, mati martir, udah gitu, apalah pokoknya ya kata-katanya itu. Banyak, ada 10 paralel. Ya ini bisa jadi PR buat dibawa pulang ke rumah. jadi udah UAS kasih PR lagi. Bagaimana kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa itu ya berarti kita mengalami juga apa yang Kristus alami di dalam dunia ini ya. Dan sewaktu kita menjalankan kehidupan sebagai anak-anak Allah, kita yang sudah yang betul-betul merasakan semua ini, kita akan semakin dibawa oleh Roh Kudus untuk semakin ini juga. Ya, makanya kita nggak akan bisa terlepas dari pergumulan di dalam dunia ini, karena Kristus sendiri pun juga sama-sama bergumul waktu dia hidup di dunia ini gitu ya. Bahkan sampai mati kan di kayu salib. Dan justru di dalam pergumulan inilah kita merasakan sukacita. Dan inilah paradoks kita ya. Kita di dalam bergumul dan meminta pertolongan kepada Roh Kudus melalui doa, kita justru malah satu sisi mendapat sukacita juga di dalam kita bergumul meminta pertolongan tersebut. Dan inilah bahan yang bisa kita bahas ya hari ini ya. Sangat spiritual, bagaimana kita betul-betul ingin hidup di dalam roh ya, karena kita sudah dibebaskan dari hukuman Injil dan kita punya pengharapan kebangkitan ya. Hidup di dalam roh itu berarti hidup berdasarkan prinsip Injilnya dan juga berdasarkan prinsip firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah yang juga adalah ahli waris yang mengerjakan pekerjaan dunia ini, karena kita akan mewarisi dunia ini. Dan di dalam kita mengerjakan semua ini, kita bergumul dan mengerjakan semua ini, Roh Kudus memberikan pertolongan yang paling powerful, yaitu berdoa. Ya. Dan pesan moral terakhir adalah datanglah persekutuan doa. Ini pesan sponsor untuk gereja jadinya. Ya, persekutuan doa, karena doa itu sangat indah, bukan hanya dilakukan individu, tapi komunal. Bagaimana kita bersama-sama berduduk, berseru, bergumul untuk pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama. Oke, ya bahan kita sampai hari ini, ada yang mau didiskusikan? Sebelumnya mungkin tampilin slide terakhir Pak ya, atau sudah beres ya? Oh ini panjang banget. Ini ya, jadi seperti yang tadi kita lihat kan, di dalam ayat 18 itu yang pesan utamanya, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena ya ini, ciptaan pun juga ada Tuhan akan dibebaskan, ciptaan pun juga sama-sama bergumul, dan ciptaan yang bagian atas, dan yang bagian bawahnya itu, kita pun juga sama-sama bergumul. Dan kita berusaha ya bertahan untuk bergumul. Di sini cuma sampai ayat 25, dan di dalam kita bertahan tersebut, Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan, yaitu di dalam doa. Oke, itu aja sih. Apakah ada yang mau didiskusikan atau sudah cukup jelas sekali ya? Bahan hari ini sangat dasar sekali, tapi dasar yang harus kita terus-menerus kembangkan di dalam hidup kita. Oke, kalau nggak ada, kita tutup dalam doa ya. Mari kita semua berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas kesempatan kami bisa merenungkan satu bagian yang sekali lagi mengingatkan bagaimana kami harus betul-betul memiliki kehidupan doa yang limpah di dalam roh, pertolongan Roh-Mu yang kudus. Karena mungkin kami berdoa hanya di menit-menit terakhir di hari ketika kami di waktu ketika kami sudah mau tidur, dan kami tidak mengkhususkan waktu untuk betul-betul berseru berdoa kepada Tuhan, mengkhususkan waktu untuk betul-betul ingin berelasi kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan jika selama ini kami menyampingkan Tuhan hanya di pojokan ketika kami perlu saja atau ketika kami sedang kepepet. Tapi kiranya Engkau yang berkenan mengubah kami supaya kami betul-betul berseru kepada Tuhan dengan sungguh mengkhususkan waktu untuk berdoa.
Karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau panggil, yang Kau tebus untuk menjadi ahli waris-Mu, untuk mengerjakan dunia yang akan kami warisi di dalam Kristus. Tolonglah kami juga untuk bisa hidup di dalam roh, untuk bisa hidup sesuai dengan prinsip firman-Mu, sehingga kehidupan kami betul-betul menjadi kehidupan yang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.